Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini saya SS dulu. Coba mukanya. Oke, 1, 2, 3. Oke ya. Kemarin kita udah pelajari apa itu function ya. Function, kita udah pelajari function. Bagaimana cara menulis function. Kemarin kan function dalam kurung tanda kurung kerawal itu. Tapi setelah ada nanti metode atau apa nanti kita rubah si function ini caranya duluan tanda kurung dulu baru arrow function. Jadi ke depan kita untuk function pakai arrow function ya. Oke. Untuk function udah. Oke. Mudah-mudahan kalian ngerti. Mudah-mudahan aja, mudah-mudahan karena nggak susah-susah kali lah si function ini. Nah, ini pertemuan keempat ini udah mulai agak ke dalam kita ya. Jadi kalian fokus, jangan terlalu gimana gitu. Oke, harus fokus. Soalnya ini udah masuk ke kelas JavaScript. Nah, kelas JavaScript ini sangat dibutuhkan nanti ke depan. Ini mirip kayak Oriented Object Programming. Pernah dengar OOP? Itu nanti udah mulai ke kelas, nanti ada dalam kelas itu ada konstruktor, ada method, ada function, kita masukkan semua nanti situ. Nah, si kelas ini induk dari semua file. Dalam satu file. Jadi satu file itu memiliki kelas gitu. Mungkin beberapa kelas atau satu kelas atau beberapa kelas ya. Jadi bisa digunakan beberapa kelas itu. Nah, kita udah masuk ke 4. Studi 4. Nah, sini saya harap kalian fokus. Ini mudah-mudahan dengan fokusnya kalian bisa bisa ngerti biar cepat pandai itu. Oke. Disimak, jangan setengah-setengah. Hilang satu slide itu hilang semua nanti. Yakin aja. Nanti pasti bingung. Ini kok bingung nih ya? Kok bingung? Kalau seandainya diikutin, nggak akan bingung. Oke. Nah, kita akan mereview objek yang pertama nih. Review objek yang pertama kita kemarin sudah pernah buat objek ya. Kita tampung dalam suatu variable namanya user. Nah, sini ada array ya, array dengan properti dan nilai. Nah, sini ada properti, ada nilai, ada properti, ada nilai. Jadi ada dua properti di sini. Oke. Nah, untuk memanggil si X untuk 14 ini kita cuma panggilkan user, panggilkan propertinya apa. Oke, itu yang kemarin kita pelajari di function ya. Ada beberapa function dan objek itu. Objek ya, objek. Nah, sini kita akan pelajari objek dan function. Masih review. Nah, review. Nah, di sini nilai juga dapat berupa function ya. Cara menulisnya ya seperti ini. Seperti kemarin kita pakai arrow function. Di dalam variable constant name ini punya objek. Nah, di dalam objek ini kita punya function. Nah, functionnya itu kita buat nama property name. Dan ini functionnya apa itu kan? Oke, kita sentuhkan apa, misalnya kita buat konsolok lah di sini dulu. Nah, jadi tinggal manggilnya aja, panggil si variable ini dot nama functionnya itu apa, nama objeknya nanti dalam itu, nama propertinya lah. Ini properti, ini ininya functionnya. Nah, ini contoh yang kedua, kita pakai ini ada beberapa objek ya. Di sini ada property name dengan key-nya nilainya itu ninjakian, dan kedua ada property grid. Key-nya itu pakai function. Nah, functionnya itu apa? Yang penting dalam kurung kerawal ini kita kerja nanti apa, mau di konsolok, mau di return apa, yang penting arrow function. Nah, untuk panggilnya itu tinggal panggilin aja user.
dot apa misalnya grade. Oke, langsung panggil. Ini dalam kurung ini isinya kan parameter kemarin, parameter 1, parameter 2, 3 dan seterusnya. Jadi di sini harus kita isi juga nanti untuk mengisi ke dalam ini. Nah, ini contoh yang kemarin selesai kita buat, ini udah pernah kita buat. Oke, ini untuk objek dan function review. Kita udah review seperti ini, udah aman. Nah, ini apa yang dimaksud dengan kelas. Nah, ini kita udah masuk ke dalam kelas ya. Fokus ya, fokus. Ini udah mulai ke kelas. Kita akan menggunakan semuanya. Mau objek, mau function, kita gunakan di sini. Oke, fokus. Nah, ini objek yang kita buat sebelumnya biasanya digunakan saat membuat situs web. Nah, misalnya layanan web yang memerlukan fungsi login ya, kayak di program ini menggunakan objek untuk membuat data pengguna. Bayangkan jika kita harus membuat ini dari awal setiap permintaan login. Nah, nggak efisien ya. Nah, oleh sebab itu kita akan mempelajari cara yang lebih mudah. Itu dengan si apa namanya? Kelas. Nah, sini apa bilang? Nah, apa yang dimaksud dengan kelas? Nah, kita akan buat blueprint objek. Untuk membuat objek secara efisien, kita harus membuat kerangka dulu. Blueprint ya. Objek tersebut, misal saat membuat data pengguna, data dapat dibuat dan disusun berdasarkan kerangka pengguna yang telah disiapkan sebelumnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini kelas katakan. Nah, kita akan membuat instan data user. Ini ada user A, user B, user C. Dia berbeda-beda. Nah, kita akan caranya ya. Apa gini? Lihat apa nih? Lihat apa nih? Apa maksudnya nih? Itulah tuh enak pakai Zoom. pakai Meet. Jadi kalau udah keluar bisa masuk lagi. Oke? Kalau enggak nanti lihat aja lah di itu aja. Lihat di YouTube aja lah kalau enggak. Nggak bisa juga kita ini juga nih. Oke, ini apa yang dimaksud dengan kelas? Nah, kelas, oke. Nah, kelas itu kelas maksudnya itu kelompok. Bisa kita kelompokkan si kelas itu. Nanti di dalam kurung kerawal, saya dari awal kan saya sudah bilang dalam kurung kerawal ini tempat kerja dia. Oke, di sini akan kita buat kelasnya. Nah, sini ada kelasnya, kerangka kelasnya ini. Oke, nah contohnya seperti itu. Kita buat dulu ini script. Coba 1.js ya. Nah, caranya kita tinggal buat aja kelas apa sih? Animal ya katanya. Animals ya, oke animal. Nah, animal. Huruf besar ya. Biasakan untuk ini huruf besar. Oke, seperti ini aja. Untuk panggilnya nanti kita pelajari. Ini cara penulisannya. Tinggal kelas animal namanya apa, dah tanda kurung kerawal. Itu aja dulu. Oke, kalau ada yang laptop kita coba buat. Ini mungkin dengan cara kalian ngoding sendiri mungkin lebih cepat ngerti. Kalau dilihat-lihat aja nggak akan bisa sih sebenarnya. Susah. Oke, kita akan membuat instan. Nah, instan itu apa? Di sini sudah dijelaskan karena kita sudah menyiapkan kerangka objek, mari kita coba untuk membuat objek dari kerangka tersebut. Nah, untuk membuat objek dari kelas, tulis new class name. Dia harus pakai new ya, new. Nah, inilah instannya. Itu kayak apa itu? Instansi lah. Kita harus buat. Panggil dulu dia tuh. Kelasnya apa sih? Pakai new biasanya. Nah, seperti yang ditunjukkan di bawah ini, objek dibuat dari kelas yang disebut instan. Nah, ini objek dibuat dari kelas ya, objek dibuat dari kelas. Ini yang disebut instan. Nah, instan dari kelas animal disebut dengan instan animals. Nah, oke. Nah, di sini kita akan coba munculkan si kelas ini. Oke.
dengan cara pakai kurung kerawal ini. Nah, jadi kita tampilkan dulu. Kita tetapkan dulu, oke? Oke, konstanta ini boleh pakai konstanta boleh. Tampil gitu ya. Tampil sama dengan kayak new ya. New panggil animals nih. Otomatis ada ininya nih. Oke, panggil aja nih dalam kurung, jangan lupa tutup. Oke, sini kita lock. Kita konsol lock tampil. Ini aja. Coba kita jalankan. Ini sebetulnya gini kan, tinggal panggil ini aja. Oke, kalau ada laptop coba dijalankan ini. Nah, sini kita tinggal panggil node coba 1. Dah, otomatis dia akan menampilkan isi dari ini semua. Oke. Bagaimana saya selalu tidak kena SS? Aduh, tak ngerti saya nih gimana bagusnya. Kan dari awal saya bilang saya absen nggak terlalu tekankan. Jadi mau kalian harus masuk sebenarnya masuk. Kalau nggak masuk di Zoom, ya masuk di YouTube aja. Yang penting tugas yang dari saya kasih itu selesai itu. Oke, yang penting kalian ini aja ngerti dulu nih. Ya, oke ya. Ini udah keluar dia nih. Nah, kita akan membahas kontraktor. Konstruktor nih yang akan dipanggil setiap kali si metode memerlukan dia gitu. Kita perlu suatu konstruktor paling atas biasanya dibuat. Oke, kita akan membuat ini ke Bluespan, ke kerangka dia maksudnya. Nah, namun untuk menambahkan konten apapun ke dalam kelas Bluespan ini masih kosong ya. Selanjutnya kita akan menambahkan konten ke blueprint. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan konstruktor? Nah, di sini. Kelas sering memiliki metode khusus yang disebut konstruktor. Nah, konstruktor ini digunakan untuk memberikan nilai awal ke instansi baru. Untuk menambahkan konstruktor ke kelas, tulis konstruktor dalam kurung biasa, habis itu tanda kurung kerawal. Nah, di sini dia akan bekerja nanti dalam ini. Apa sih yang akan ditampilkan? Nah, situ. Oke, dalam tanda kurung kerawal kelas animals di dalam ini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, sini contohnya ada kode dalam konstruktor. Nah, kita akan testing panggil si ini. Kita buat aja log nanti. Awal-awal kita untuk uji coba, kita pasti menggunakan konsol log ya. Nah, sini kita tes. Nanti kita akan panggil langsung panggil ini. Di sini langsung gini aja. Apakah mau berjalan dia? Oke, kita jalankan di sini. Nah, sini pas kalian enter, dia ketik aja cons, konstruktor ya. Jadi langsung ada situ. Oke, sini kita konsol log. Kita log, tab. Sini halo semua. Nah, oke. Sini kita hapus. Oke. Nah, apakah sudah jalan ya depan nih? Kita jalankan sini node coba 1. Nah, dia tanpa ada konsol log lagi di sini, oke? Jadi otomatis dia akan mengeluarkan dia nih. Seandainya ada kita tambahkan 1 2 3 4. Jadi ada 4 nanti. Nah, ada 4 lalu semua itu 2 3 4. Nah, konstruktor untuk sementara seperti ini. Oke? Ini masih panjang nih ceritanya nih. Masih satu kalau naik tangga tuh masih satu step nih. Ini permulaan, udah mulai ke kelas. Oke. Ini masih seperti ini. Oke, kita lanjut aja dulu. Nah, ini udah selesai. Nah, kita akan menambahkan properti dan nilai di dalam konstruktor ini. Oke. Nah, dalam konstruktor, mari kita tambahkan informasi terkait instan yang dibuat. Untuk menambahkan properti, kita harus buat this. Nah, pokoknya kalau masih dalam kelas ini menggunakan this semua.
ya, this. Punya saya nih, ini name ini punya saya itu. Jadi maka dipakai this. Kalau di PHP this juga sebenarnya, tapi ada tanda dolar biasanya. Makanya kalau yang penting logiknya aja dulu dipelajari. Kalau untuk bahasa pemrograman tuh bisa disesuaikan lah cara ngodingnya. Yang penting logiknya aja dulu udah ngerti, udah gampang. Semua bahasa pemrograman udah lewat kita buat. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan testing buat this name Leo. Nah, nanti kita panggil dia animals dot apa. Karena animals ini udah punyanya si kelas. Si name ini punyanya si animals. Jadi tinggal panggil aja karena udah kita apa namanya? Deklarasikan ya di dalam variabel animal. Jadi tinggal panggil aja nanti. Nah, coba kita tes. Nah, di sini katanya cuma tambah this name Leo gitu. Habis itu this name umurnya 3 itu. Oke, langsung kita panggil nanti konsol log umurnya apa itu. Nah, di sini kita tinggal tambah. Kita hapus. Nah, yang kita copy aja, keluar. Sini kita name. Coba 2.js. Oke, sini paste. Nah, kita masih pakai ini. Nah, di sini konstruktornya kita hapus dulu. Nah, di sini kita buat this name sama dengan apa ya bilang kura-kura dalam perahu, kura-kura. Oke, habis itu kita buat lagi this egg, umurnya berapa? Umurnya 14 tahun ya. Oke, nah bagaimana cara kita panggil si egg ini? Nah, kita tinggal panggil aja sih. Pertama kita deklarasikan dulu, panggil gitu kan. Panggil apa? Otomatis pakai new animals. Oke. Nah, gini, tutup. Nah, jadi si panggil ini udah bisa kita nih. Jadi kita mau log. Nah, jadi ini lognya ya. Saya pakai petik-petik. Nama saya adalah, oke. Dan jangan lupa pakai ini, ada dolar ini. Karena kita pakai backtick. Oke, saya panggil dot. Nah, otomatis ada nih, ada 2 properti. Sini properti katanya kan, egg dan name. Jadi saya panggil name dulu, name. Oke, yang kedua pakai backtick lagi, umur titik 2 aja lah, umur gitu kan. Nah, dalam kurung gini. Oke, panggil dot. Nah, nanti udah ada nih egg atau name. Kita panggil egg. Tinggal gini aja, selesai. Tinggal kita note. Coba 2.js. Selesai. Oke. Name-nya kura-kura, egg-nya ini. Nah, jadi konstruktor ini udah memang dibutuhkan nanti. Sangat-sangat dibutuhkan. Oke. Dah, lanjut dulu. Mudah-mudahan pusing. Kalau pusing bagus. Nah, mengubah nilai untuk semua instan. Nah, di sini dengan menambahkan konstruktor, instansi baru akan diberikan nilai awal saat dibuat. Namun kode di bawah ini akan membuat semua instan nilai yang sama, yaitu sama semua nih. Leo mau kita buat, kalau saya copyin ini misalnya copy ke bawah lagi, semua itu sama semua. Nah, karena apa, sini belum ada parameter gitu. Nah, kita lanjut. Nah, kita akan menambahkan argumen di konstruktor, menambahkan parameter ya. Nah, sini kita akan tambahkan name dan egg. Jadi pisahkan dia itu dengan koma ya. Oke. Jangan pisahkan mereka dengan kebencian. Oke, lanjut. Ini argumen ini ditetapkan dengan dapat digunakan di dalam proses pemanggilan konstruktor terkait. Nah, di sini. Kalau kita buat ini sama kayak pernah nggak lihat function kemarin kan? Function dalam kurung. Nah, sini sebenarnya di kelas ini dia ada dalam kurung juga sih sebenarnya, tapi dipecahkan jadi konstruktor. Jadi untuk itu dalam kurung ini
dia tambahkan ini ada 2. Jadi untuk deklarasikan animals ini harus kita buat lagi namanya. Jadi panggilnya lewat di sini aja nanti. Ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, ini nomor 1, nomor 2. Jadi tinggal taruh aja di anti X ini ke sini gitu. Oke. Contoh dulu. Nah, kita akan menambahkan name dan age. Oke, kita akan tambahkan ini. Nah, di sini akan membingungkan kalian nanti ya. Kita coba lagi. Ini konsol. Oke, kita copy ini aja. Si kelas ini aja. Kita copy, kita taruh di coba 3.js. Sini saya pastiin. Nah, di sini. Oke. Kura-kura ini enggak bisa kita buat di sini, tapi kita harus tambahkan name di sini. Name dan age. Oke. Nah, di sini kita akan deklarasikan si name itu. Di sini kita buat name. Name. Dan di bawah ini ada age. Nah, age ini kan masih gelap, dia mati dia kan. Nah, jadi kita tinggal panggil aja. Kalau kita panggil age, otomatis dia terang. Jadi dia digunakan tuh. Nah, di sini kita harus panggil sama dengan new animals. Oke, animals ini dalam kurung. Nah, jangan lupa dalam kurung ini. Jadi kalau seandainya kita petik gini, nah dia ada ini name pertama dan name parameter pertama dan parameter kedua, 1 dan 2. Jadi ada 2 parameter yang dilemparkan. Sini kita buat kucing. Oke, umurnya 3 tahun. Oke, sini kita log aja nama. Tinggal panggil. Jangan lupa pakai ini panggil dot apa name. Oke, yang kedua log dalam kurung petik backtick namanya umur. Nah, sini kita panggil dot apa age. Nah, di sini. Nah, seandainya kita mau buat satu lagi di bawah. Ini kan masih kerangka nih. Kelas kerangka. Jadi udah tinggal panggil aja nih, mau kita buat panggil 2. Panggil 2 apa misalnya sapi, kita bilang sapi umurnya 6 tahun. Nah, jadi tinggal panggil ini aja. Copy ini. Paste ini, tapi ini panggilnya 2. Panggil 2. Oke. Nah, kalau kita jalankan not coba 1 2 3. Dia ada 1 2. Nah, tunggu saya pisahkan dulu dia. Ini kita pisahkan sama ini aja, sama dengan oke. Nah, kalau seandainya saya buat ini, nah dia ada 2. Yang pertama kita sudah deklarasikan panggil dengan parameter kucing, parameter keduanya umurnya 3 tahun. Dah. Oke, dia akan manggil dia ini semua. Dan yang kedua saya deklarasikan lagi. Jadi kita nggak nulis di sini lagi. Sini itu. Jadi nggak ada tulis itu lagi langsung. Nah, kalian pasti bingung nih si animals constructor. Kenapa namanya harus sama? Sebenarnya nggak harus sama. Nama yang dilemparkan di sini harus sama dengan sini. Nama yang di sini harus sama dengan sini. Nah, untuk this name ini cuman nama propertinya aja. Jadi seandainya sini saya buat namaku gitu ya. Nah, di sini harus namaku. Sini X kita buat umurku. Nah, jadi di sini umurku. Nah. Oke. Ini kalau mau buat koma, petik koma ini boleh juga. Nah, apakah di sini sudah bisa dipanggil? Sudah. Sini sudah bisa jalan nih. Nah, aman. Kenapa nih name? Kenapa nih panggil X? Karena dia manggil properti. Oke, karena waktu kita ketik ini panggil dot. Nah, sini ada name dan X. Lihat sini namanya properti. Oke. Mudah-mudahan ini keluar di ujian akhirnya. Biar kalian bingung lah. Oke. Nah,
Jadi dia manggil yang di kirinya, di kanan tuh kasih nilai apa sih untuk saya tuh. Jadi gitu aja. Nah, dia menampung nilai di sebelah kanan, penampungan nilainya itu. Nah, oke. Untuk ini mungkin selesai. Udah selesai. Nah, kita akan mempelajari metode. Metode ini apa? Nah, fungsi yang berada di dalam sebuah kelas disebut metode. Nah, nanti di dalam kelas itu ada metode-metode. Banyak dia. Nah, jadi mirip-mirip kayak apa namanya? Anak ya. Dia dalam kelas itu punya anak gitu. Nah, jika data seperti name dan age dapat ditambah menggunakan properti, metode dapat mengekspresikan seluruh kumpulan instruksi seperti memberikan salam dan menghitung nilai. Nah, gini. Nah, kita akan mencoba mendefinisikan metode, ya tinggal tambahkan sama kayak function kan kemarin nih. Function dalam kurung apa itu. Kalau ini enggak, langsung namanya apa, dalam kurungnya apa nanti isinya gitu. Oke. Nah, oke di sini mendefinisikan caranya. Nah, ini cara menggunakan metode. Bagaimana caranya? Kita sudah membuat nama metodenya grid. Ya, nama metode itu otomatis diikuti dengan tanda kurung metode. Tapi kalau properti yang tadi enggak, langsung this.name apa enggak pakai tanda kurung lagi. Nah, kalau metode itu harus pakai tanda kurung. Itu untuk apa? Nanti di dalam ini kita masukkan parameter-parameter apa kayak nanti kan. Nah, jadi bisa digunakan. Nanti kita coba ini aja. Nah, di sini sudah buat nama grade dalam kurung kerawal. Nah, di sini kerjanya apa? Nah, sini otomatis kita harus buat log dulu. Kita buat yang kayak gini, halo. Halo. Nah, sini kita buat grade. Nah, oke. Coba kita buat metode baru. Tapi dengan panggil ini, cara pemanggilannya seperti ini. Oke. Kita copy ini. Saya perlu ini. Ini kita keluar. Ini coba 4.js. Oke, sini kita pastein. Nah, kan masih kelas nih. Nah, sini kita buat metode. Panggil method. My name is method. Di sini grid. Oke, grid diikuti dengan ini. Oke, jangan lupa tanda kurung kawal. Nah, sini. Sini kita buat log. Sini kita buat halo aja lah. Halo. Halo semua ya. Nah, bagaimana cara pemanggilannya? Ini ada cara pemanggilan yang awal tadi. Ini dari nama tadi. Kita deklarasikan dulu. Kita deklarasikan ya. Konstanta. Kita deklarasikan panggil. Tadi dipakai new. Itu animals. Animals apa misal? Ini kelinci. Itu koma. Umurnya 5 tahun. Oke. Nah, gimana kita panggil name dulu. Oh, kalau nggak usah name, kita langsung kita panggil si grid ini. Kalau name kan udah kita pelajari di sini tadi. Oke. Enggak, kita copy aja lah biar enak. Nah, ini untuk panggil namanya siapa? Namanya ada pasti kelinci buat itu kan. Nah, umurnya 5 tahun itu. Nah, di bawah ini kita buat log. Oh, kan log. Kita kan nggak pakai log lagi karena udah ada log nih. Tinggal manggil aja sih. Panggil dot. Nah, dot ini otomatis ada metode di sini. Sini tulisan metode. Kalau yang name sama egg ini dia property. Oke. Nah, jadi seandainya kita grade, jadi harus buat animal.grade dalam kurung kerawal apa gitu kan. Nah, harus panggil buat gini. Nah, gitu. Jadi udah selesai. Ada 3 nanti 1, 2 dan 3. Jadi kalau seandainya saya panggil not coba 4.js, otomatis ada 3. Nah, dia akan manggil si pertama ini, kedua ini, dan ketiga panggil grade. Nah, coba kalau nggak saya hapus ini. Nah, gini. Dia akan panggil si grade ini aja. Halo semua katanya. Udah. Gampang kan? Gampang kali nih. Oke, lanjut. Nah, kita akan menggunakan nilai di dalam metode. Nah, oke, kita akan gunakan nilainya. Nah, di sini. Sini udah dibuat nama saya adalah siapa tadi kan, langsung di ini.
Nah, kita akan coba. Nah, kita akan lemparkan dia this name kita buat di sini. Oke. Coba kita buat ataupun di sini aja boleh ya. Oke, kita buat ini kita backtick. Nama saya adalah ya, dalam kurung, dalam petik-petik ya, dalam ini buat apa? Tanda dolar sama kurung terawal tadi. Tinggal panggil this dot. Nah, otomatis ada kan? This dot apa misalnya name. Tinggal panggil this name aja. Tapi kalau seandainya di dalam kelas animals ini kita kerjanya console log, dia harus panggil this. Ini. Tinggal tunjuk-tunjuk aja dia. Sedangkan di luar dari kelas ini kita harus buat dulu ini, deklarasikan dulu variabel apa yang kita buat itu. Nah, di sini. Oke, ini udah jalan nih. Kalau kita buat nama saya, kalau kita jalankan, nama saya adalah kelinci gitu. Seandainya saya buat rusa itu. Nah, nanti langsung diganti namanya. Nama saya adalah rusa itu. Oke? Sampai sini udah paham lah ya. Dulu saya lihat muka-muka kalian loh nih. Hah? Ada yang bingung? Gampang aja padahal nih. Masih Aman, Pak. Hah? Aman. Aman ah? Rahma gimana aman? Udah ngantuk ya, masih jam 10 nih. Aman, Pak. Aman. Siapa lagi nih? Si Agus Berutu nih kayaknya ini nih ya, serius dia. Mudah-mudahan jadi programmer nih. Aman ya Fitri, aman Fitri? Andra aman? Aman, Pak. Udah ini masih simple kali nih. Pak, ulang lagi, Pak. Lah mak oi. Jauh nih kita ulang lagi nih. Di mananya ngerti? Yang dari apa? Coba berapa tadi? Coba 3 ya, Pak? Hah? Coba 3. Yang tadi coba berapa, Pak? Ini coba 4 terakhir. Oh, ini coba 4. Nah, coba 4 ini kan awal kan udah kita deklarasikan dulu name, animals, namanya, kelas. Nah, ini kan udah yang awal tadi konstruktornya. Konstruktor udah ngerti Kak? Masalah konstruktor. Belum. Konstruktor belum juga. Nah, konstruktor ini kan awalnya kan nggak ada ini. Nggak ada seperti ini. Dia cuma ketik aja testing kelinci gitu kan. Umurnya jadi kan masih seperti ini awalnya. Ini perhatiin ini aja dulu. Di dalam kelas ada konstruktor. Nah, untuk memudahkan dia, kita harus buat dia itu secara dinamis lah. Jangan statik. Kalau ini kan statik nih. Tok itu aja. Jadi seandainya kita punya banyak user, nama user kan kita nggak mungkin ganti-ganti di sini. Oke, kita nggak mungkin diganti di sini. Tapi kita gantinya menggunakan argumen. Nah, gimana cara menggunakan argumen atau parameter? Nah, jadi si kelinci ini saya pindahkan ke sini. Jadi sini saya buat namaku. Nah, kita pindahkan di sini namaku. Oke. Nah, jadi kalau si namaku ini dia sudah menggunakan satu konstruktor, satu parameter. Nah, kalau mesti gunakan di sini kita hapus misal. Nah, jadi otomatis udah jadi seperti ini. Oke, ini baru satu parameter. Sedangkan mau tambah lagi parameter tinggal tambah koma. Umurku. Nah, jadi mau tambahkan umurku tinggal kita ketiknya di sini. This umur, egg aja. Egg sama dengan umurku. Nah, gitu aja. Jadi kita sudah punya 2 properti. Yang dimana properti pertama itu kita tampung dari argumen yang dilemparkan si konstruktor. Nah, di sini kan
harus 2 nih. Sini sudah bilangnya, kalau saya bawa sini, ini harus 2 nih. Namaku dan umurku. Jadi sini kan baru 1 nih, rusa. Saya harus tambahkan 1 lagi. Tambahkan 1 lagi, karena umurku ini integer, kita buat aja kayak gini. Jadi selesai. Jadi kalau mau panggil this name, nah, tadi kan awal kita buatnya di sini. Sini. Sini kan, namaku adalah langsung seperti ini kan. Panggil dot name kan seperti ini. Karena kenapa? Karena ini di luar dari kelas. Saya panggil ini karena di luar kelas. Saya kalau di luar dari kelas tuh saya harus deklarasikan dulu new animals tuh punya siapa itu. Nah, seandainya ada banyak nanti 1 2 3 4 5. Jadi ada panggil 2, panggil 3, panggil 4, panggil 5 dengan nama yang berbeda, rusa, kelinci, umurnya 2 tahun. Habis itu sapi gitu kan. Umurnya 3 tahun. Zebra misalnya. Umurnya 7 tahun. Nah, apa lagi ya? Kucing ya. Kucing umurnya 1 tahun dibilang kan. Nah, saya kan punya 1 2 3 4 5. Ada 5 user kita katakan, user. Nah, jadi kita nggak rubah-rubah lagi di sini. Jadi di kelas ini mentok ya, misalnya itu bantuan kita nanti. Dia cuma buat kerangka aja. Masukkan kerangka, masukkan apa misalnya mata, masukkan hidung misalnya. Nanti ganti lagi, cepat lagi, ganti hidung si fulan itu. Bongkar lagi, ganti apa itu. Jadi kita untuk kerangka aja sebenarnya si kelas ini. Nah, ke depan kalian kalau udah mulai ngoding, ini yang paling dibutuhkan. Karena itu udah mulai dinamis, udah bisa kita gunakan. Ini kan udah banyak nih. Tinggal kita panggil ini aja yang deklarasikan ini apa. Yang ini kan udah saya panggil name. Terus saya panggil nama kedua, nama saya adalah, ini saya hapus dulu. Panggilan kedua, name. Nama saya adalah yang 3. Yang 3. Panggil lagi yang 4. Terus panggil lagi nama saya ada yang kelima. Oke. Nah, sini kan lebih. Jadi ada 5. Nama saya adalah rusa, nama saya adalah kelinci, nama saya sepi. Nah, jadi lebih dinamis lah gitu. Jadi kita nggak perlu lagi ini. Ini cuman untuk ini aja sih. Apa namanya? Kerangka aja sih gitu seperti itu. Oke. Apa lagi nggak bisa masuk gini? Jaringan nggak bagus nih. Udahlah. Oke ya, udah ngerti Rama? Ini masih ini insya Allah lah. Gampang sih sebenarnya. Oke, kita lanjut. Ini udah, sini udah. Nah, kita akan menggunakan nilai dalam metode. Menggunakan nilai dalam metode. Ini udah kita buat ya. Oke ya. Nah, ini ada contoh yang tadi udah selesai kita buat nih. Oh ya, ini menggunakan nilai dalam metode. Oke. Nah, ini udah kita buat nilainya tadi udah selesai kita buat. Ini udah kita testing masuk di info sama kayak tadi kan. Nah, kita akan menggunakan metode di dalam metode. Nah, kita akan tes menggunakan metodenya. Nah, dari awal, nah sini kita sudah buat ini suatu kelas ya. Coba kita buat dulu. Ini
kita coba 5.js. Oke. Nah, sini kita buat kelas dulu, kelas animal. Oke. Tanpa tanda kurung ini ya. Tapi dia akan ada konstruktor nanti. Konstruktor. Nah, di sini. Nah, konstruktornya this name sama dengan apa, misalkan kasih kosong, this egg ya, masih kosong. Nah, yang this kosong ini kita buat namaku. Saya copy dulu ini namaku ini. Nah, yang kedua kita tambahkan umurku. Oke, sini kita copy, pisahkan dia dengan koma. Oke. Nah, di sini. Nah, di sini ada metode. Panggil metode. Nah, sini kita buat metode info. Nah, yang kedua metode grid. Oke, grid. Nah, sini. Jadi ada dua metode kita buat. Nah, di sini gimana caranya? Nah, sini ada grid dan info. Terbalik saya buat. Ini kita copy, taruh sini aja. Oke. Jadi ada dua metode yang kita akan gunakan. Oke. Nah, di sini di info, di grid dulu kita tampilkan hello aja. Sedangkan di info kita panggil si grid ini, panggil. Dan kita akan panggil this name dan panggil this umurnya. Oke. Nah, di sini mudah-mudahan paham. Nah, di sini kita cuma buat halo semua. Oke. Dan di bawah ini kita panggil si grid itu dalam metode. Ini metode kan? Metode kita panggil metode ini. Bagaimana caranya? Kita tinggal this saja. This grid. Udah. Tinggal this grid. Jalan. Nah, di sini saya buat lagi console log. Lognya nama gitu. Nama. Habis itu kita panggilkan this name ya, this name. Kita ambil ini, kita copy aja. This name, paste ini. Habis itu kita log lagi umur. Nah, umur jangan lupa pakai ini. Nah, sini kita pastekan aja nih. This ini copy. Taruh sini paste. Udah, selesai. Nah, untuk panggilnya bagaimana? Nah, kalau kita panggil seperti ini, oke, not coba 5. Dia nggak akan keluar apa-apa. Karena kenapa? Dia masih di dalam kelas. Masih dalam kelas dia nih. Nah, untuk panggil si kelas itu bagaimana? Kita harus deklarasikan dulu dengan cara konstanta panggil saya itu. Panggil saya gitu. Sama dengan new animals. Nah, animals. Nah, jadi di dalam animals ini dia punya parameter yang harus dilemparkan, namaku dan umurku. Jadi kita tinggal tambahkan aja kelinci umurnya 3 tahun gitu. Udah. Jadi kita mau panggil si grid ya, kita panggil saya dot grid. Nah, saya mau panggil si grid ini. Jadi dia keluar cuman tok ini aja. Oke, kalau kita jalankan, nah halo semua. Nah, bagaimana cara kita panggil si info? Tinggal kita buat aja nih info, simpan, save ya. Kita jalankan. Jadi si halo semua ini juga dipanggil. Karena kenapa? Udah dipanggil si this grid. This grid ini dipanggil di sini. Jadi intinya dia sini nanti halo semua nih. Halo semua itu. Jadi intinya punya dia ini gitu. Oke. Pelan-pelan. Nah, dia akan panggil this name. Punyanya si atas nih. This egg ya punyanya si ini. Jadi seandainya masih kerjanya di dalam kelas, dia pasti this ini masih tunjukin gitu. Karena masih di dalam kelas dia lah misalnya. Masih saya tunjuk, oh itu masih situ. Tapi kalau udah di luar kelas, saya harus panggil kelas 03. Siapa dalam tuh? Rama misalnya. Panggil, keluarin. Nah, itu. Jadi kalau seandainya masih dalam kelas itu, saya tinggal tunjuk aja. Rama sini. Nah, tinggal panggil gitu aja. Siapa? Deval atau siapa kayak panggil itu kan? Panggil masih dalam ruangan. Jadi panggil masih this aja lah itu. This ini.
tinggal tunjukin aja. Tapi udah kalau udah di luar dari kelas tuh saya harus panggil. Nah, jadi kalau ada seandainya ada kelas lagi, kelas apa lagi misalkan kelas animal apa lagi ya, hewani lah ya, tumbuhan ya, tumbuhan ya. Nah, jadi dia di dalam satu file ini ada 2 kelas jadinya. Jadi saya tinggal panggil aja tumbuhan, panggil si tumbuhan, panggil kelas 04, panggil kelas 03 itu siapa namanya, tinggal tunjukin aja itu. Oke, ini perumpamaan di kehidupan nyata gitu. Nah, ini contohnya. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti. Nah, kita akan membuat inheritance apa namanya tuh, kayak tumpang tindih itu namanya. Nah, kita akan membuat kelas dog. Nah, jadi tadi kita udah buat kelas animals, tapi ini kita buat anaknya, animals kucing misalnya gitu kan. Nah, di sini kita akan membuat sebuah kelas. Nah, kelas khusus ya. Nah, sini apa yang dimaksud dengan inheritance ya? Inheritance ini adalah cara membuat kelas baru berdasarkan kelas yang sudah ada. Misal, bila kelas dog diwariskan dari kelas animals, kelas dog juga akan memiliki semua metode yang definisikan animals. Nah, jadi dia akan nurun. Si kelas pertama kita punya kelas animals. Di dalam kelas animals tuh kita warisi suatu apa misalnya metode atau properti dia. Jadi dengan cara pakai extend nanti. Nah, di sini kita akan menggunakan extend. Nah, cara menggunakan inheritance ini kan kita harus menggunakan extend. Nah, extend itu sendiri translate ya. Arti dari extend. Nah, extend itu artinya meluas. Jadi kita akan memperpanjang kita. Jadi arti-arti seperti ini kita akan meluaskan itu jadi kayak ya betul sih katanya mewariskan. Kita lepasin ya gitu. Oke, arti dari ini extend ini. Nah, caranya yaitu kita akan menggunakan class dog animals. Nah, di sini kita udah buat ya. Sini kita buat coba 5. Oke, ini saya copy aja dulu. Saya copy, saya taruh di coba 6.js. Oke. Nah, sini sama kayak coba 5, tapi kita akan membuat kelas dog. Nah, kelas dog seperti ini. Nah, ini kan tidak ada turunan apa-apa, masih kosong. Oke. Masih kosong kan? Nah, di sini saya ingin mewarisi animals ini ke dog. Jadi kita tambahkan extend animals. Nah, untuk jalanin dia kan apa nih? Ada chat lagi? Tunggu ya. Nah, di sini kan kalau saya jalankan ini saya konstantakan si panggil. Oke, kita panggil masih punya si animals nih ya. Kita panggil animals, new animals. Nah, kita panggilkan seperti ini. Kita buat parameternya 2 biji. Kita buat ini kucing. Umurnya 3 tahun. Oke. Nah, sini kita panggil nggak usah pakai ini lagi ya. Log aja, log grid katakan biar pendek aja. Kita buat aja panggil dot grid. Nah, gini. Jadi kalau seandainya kita jalankan coba 6. Nah, dia jalan. Hello semua. Ini belum berfungsi. Ini masih kita ini. Kenapa saya duluankan saya buat? Ini untuk uji coba aja. Berarti ini berfungsi seperti awal. Ini masih awal ya, masih kita pakai yang lain ini. Nah, di sini nah, sini masih kita panggil animals ya. Bagaimana cara kita warisi si dog ini? Nah, jadi tinggal kita buat aja kayak ini, kayak awal. Kayak seperti ini.
new dog. Nah, jadi seperti ini kita buat new dog. Nah, seperti ini. Ini kita hapus dulu. Ataupun saya matikan aja dulu. Oke. Nah, di sini saya buat konstanta uji coba. Oke, saya panggil new dog. Nah, oke, new dog. Nah, di sini otomatis dia akan mewarisi punyanya si animals. Sedangkan di dalam kelas dog ini kan masih kosong nih. Kenapa bisa dia ada? Karena kita udah pakai extend animals rusa, kita bilang rusa, umurnya 2 tahun. Nah, cara panggilnya kita ketik aja uji coba dot grade atau info. Nah, info aja lah. Nah, sedangkan kan si dog ini kan belum ada apa-apa isinya. Tapi coba kita jalankan. Not coba 6.js. Nah, udah aman. Karena dia belum ada apa-apa si kelas ini. Dia cuma diwarisi harta kekayaan si ini aja. Jadi udah dia hidup tenang sekarang itu. Dia tanpa kerja, tanpa apa udah ada penghasilan sendiri ya gitu. Intinya seperti itu. Nah, bagaimana cara dia untuk ada tambahan atau apa misalnya? Dia tinggal tambahkan metode di sini. Nah, selanjutnya akan kita bahas ini. Nah, di sini. Nah, inilah yang namanya metode kelas anak. Kita akan membuat sebuah metode baru di dalam kelas dog. Oke. Nah, sini kita akan tambahkan get human egg katanya. Nah, kita akan kembalikan nilai mengembalikan nilai ke dalam metode. Nah, dengan cara kita akan memanfaatkan beberapa properti ya. Ini properti egg yang di atas punya si animal tadi dan dikalikan dengan 7. Nah, di sini. Nah, cara panggilnya ya tinggal kita buat seperti awal. Kita deklarasikan dog dulu, panggil tadi. Ini panggil dah, tinggal panggil dog. Apa namanya? Yang ini, nama metodenya apa? Tinggal gitu aja. Nah, jadi udah selesai. Seandainya punya animals, dia nggak bisa. Nanti kita uji coba. Nah, di sini seperti ini. Kita uji coba dulu. Kita copy aja. Kita taruh di coba 7.js. Nah, yang lain kita keluarkan, kita pastikan. Nah, sama aja yang punya 67. Nah, gimana caranya kita menggunakan udah habis baterai, tunggu ya. Nah, sini kita akan membuat metode. Sini kita buat get human egg. Nah, sini kita akan membuat jadi intinya dia punya usaha sendirilah, punya get human. Jadi terus kita akan return. Kita kembalikan nilai dia menggunakan this egg ya, umurnya otomatis punyanya si animal sini. Kita kalikan dengan 7 tahun. Nah, gitu. Oke. Nah, bagaimana cara panggil si ini? Nah, tinggal kita panggil aja nih, kita hapus dulu. Nah, tinggal kita console log aja. Kita console log karena kenapa? Di sini return, kembalikan nilai. Enggak ada menampilkan kayak tadi. Tadi sini console log. Sini kita buat umur manusianya yaitu gitu. Udah. Tinggal buat ini aja. Tanda kurung kayak gini. Nah, gini. Uji coba dot. Nah, langsung ada otomatis ada 3. Dari mana 3 ini? Ini kan ada metode 1, 2, 3. Nah, tambahan dari get human ini. Sedangkan kalau kita buat animals, dia cuma 2 aja ada. Jadi kita tes panggil ini. Nah, gini. Kalau kita jalankan. Not coba 7.js. Nah, umur manusianya yaitu 14. Kenapa dari 14? Karena 2 dikali sama 7. Sama dengan 14. Oke. Ini udah kita uji coba seperti ini. Nah, saya mau buat satu lagi di bawah sini. Konstanta panggil sama dengan new animals ya, punya animals tadi kita buat. Nah,
Saya mau membandingkan. Ini kelinci. Umurnya 4 lah. Nah, untuk panggil, ini panggil, ya, panggil dot. Nah, cuman dot itu, dia cuman ada property X dan name. Dan metodenya 2, greet dan info. Sedangkan apa namanya? Sedangkan si uji coba dia ada 3 metode. Karena kenapa? Karena ada tambahan 1 get human egg tadi nih. Nah, sini ada 3 dan 2 ini warisan. Great info ini warisan dan get human ini dia punya perusahaan sendiri itu. Intinya seperti itu. Oke? Gampang lah nih. Oke ya? Aman? Udah sampai sini udah ngerti, udah pegang-pegang kepala udah boleh nih. Nah, kita akan overriding. Overriding ini timpa ya. Nah, kita akan timpa metode dengan nama yang sama. Nah, jadi di doc ini kita akan buat nama yang sama nanti. Tadi kan si animals kan punya greet sama info. Nah, di dalam kelas doc ini kita buat lagi nama yang sama info. Nah, gitu. Siapa yang akan dipanggil? Ya, otomatis nama yang paling bawah dipanggil. Oke lah. Untuk overriding kita sampaikan sampai di sini aja ya. Nanti pertemuan ke depan kita ini soalnya udah mau Jumat nih. Oke ya, terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Ada, Pak. Oke, saya SS dulu. Oke, udah. Saifullah, gimana? Aman? Ini ada gampang nih. Tinggal tutup mata dan ngoding selesai nih. 1, 2, 3. Gampang nih. Ini bisa semua pemrograman nih. Rahmat sikit-sikit pala ada ni. Dia kalau mau ngoding, mending ngoding sendiri. Saya lebih suka ngoding tanpa copy paste gitu, ketik tu, oh teringat dah nanti apa kita ngoding. Apalagi kalau kalian masih muda-muda ni, lebih enak lah. Kalau tugas-tugas tu kan bisa dibuat sebentar aja tugas. Oke? Tapi kalau ngoding ini akan selamanya kalian pakai nih. Mudah-mudahan ya. Oke lah, terima kasih semua. Kalau ada pertanyaan di chatting di grup aja. Oke. Nggak ada pertanyaan lain kan? Udah ngerti semua nih. Yakin saya. Paling mudah inilah nih pelajaran nih. Soalnya kan dari awal kemarin kita udah mulai kecil, yang kecil-kecil lah. Kayak JavaScript kan gampang kali itu. Jadi lama-lama kelamaan dia nggak mungkin sama aja lah. Pasti susah terus. Nggak mungkin lah stabil aja. Enak kali-kalian gitu. Dan setiap hari itu pasti nanti bingung terus. Nah, dari bingung itu kalian akan imajinasi kalian berjalan tuh. Oh, kayak mana caranya? Oh, cari Google lah itu. Oke? Oke lah. Nggak usah ada tugas-tugas, nanti mau hampir habis kita buat tugas. Ya, terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.